Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ita Purwati dengan NIM 2021-2700018. Saya sebagai mahasiswi Prodi S1 Keperawatan Universitas Sains Al-Quran Jawa Tengah di Wonosobo tahun 2022 sampai 2023. Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam. Perkenalkan saya Ita Purwati dengan NIM 2021-2700018. Kemudian dengan Mbak sendiri siapa namanya? Yati. Baik Mbak Biarti. Terima kasih karena sudah berkenan hadir pada penyuluhan materi gagal ginjal kronis ini. Apakah Mbak Biarti sudah siap? Siap. Baik, kalau sudah siap, kemudian saya akan menjelaskan materi pengertian gagal ginjal kronis. Sebelum saya menjelaskan pengertian gagal ginjal kronis tersebut, apakah Mbak Biarti sudah mengetahui apa itu gagal ginjal kronis? Baik, jika Mbak belum mengetahui, saya akan langsung saja menjelaskan ya Mbak. Pengertian gagal ginjal kronis itu kondisi ketika fungsi ginjal menurun secara bertahap akibat kerusakan jaringan ginjal. Secara medis, gagal ginjal kronis didefinisikan sebagai penurunan laju penyaringan ginjal selama 3 bulan atau lebih. Saya juga akan menjelaskan fungsi utama ginjal. Fungsi utama ginjal di sini adalah penyaringan limbah zat sisa metabolisme dan kelebihan cairan dari darah untuk dibuang melalui urin. Lalu fungsi utama ginjal yang kedua itu, ginjal menyaring sekitar 120-150 liter darah yang menghasilkan sekitar 1-2 liter urin. Baik, selanjutnya gejala dan penyebab gagal ginjal kronis. Di sini penyebab gagal ginjal kronis itu gejala pada penderita gagal ginjal stadium 1-3. Biasanya tidak begitu terlihat. Biasanya gejala gagal ginjal kronis baru terasa ketika sudah mencapai stadium 4-5 akibat beratnya gangguan metabolisme tubuh. Kemudian gejala yang ditemukan pada penderita gagal ginjal kronis ini, satu yaitu tekanan darah tinggi yang tidak terkendali, kemudian bengkak di kaki dan pergelangan kaki, lalu buang air kecil menjadi sedikit. Yang terakhir itu ditemukan urin dalam darah. Kemudian saya di sini akan menjelaskan bagaimana pengobatan dan pencegahan gagal ginjal kronis. Penanganan gagal ginjal kronis ini bertujuan untuk meredakan gejala dan mencegah penyakit ini bertambah buruk akibat limbah yang tidak dapat dikeluarkan dari tubuh. Untuk itu, deteksi dini dan penanganan secepatnya sangat diperlukan. Secara umum, pengobatan gagal ginjal kronis meliputi 1. Pemberian obat-obatan secara berlebihan. Terus selanjutnya saya di sini akan menjelaskan faktor resiko penyebab penyakit gagal ginjal kronis tersebut. Di sini itu dibagi menjadi 2. Yang pertama itu faktor risiko yang dapat diubah. Contohnya seperti diabetes tipe 2. Yang kedua itu hipertensi. Yang ketiga konsumsi obat pereda nyeri. Yang keempat radang ginjal. Yang terakhir itu narkoba. Kemudian yang kedua itu ada risiko yang tidak dapat diubah seperti riwayat keluarga penyakit ginjal. Yang kedua itu memang karena kelahiran prematur. Dan ketiga itu karena trauma. Dan keempat itu jenis penyakit tertentu seperti HIV dan lain-lain. Baik, mungkin cukup sekian saya menjelaskan, Mbak. Mohon maaf jika ada kata yang kurang berkenan. Terima kasih sudah berkenan hadir. Semoga ilmunya bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.